Ini akunmu, Dit? Iya itulah bang, akun aku itu bang. Gila. Keren kali ya. Nah semalam kan kemarin tadi tuh datang ke tempat kita lihat, ya kan betulan Om ada di sini. Om ngobrol-ngobrol sama Radit masalah sosmed anak muda. Menarik, ya kan makanya malam ini ngopi-ngopi lah kita di sini sama Radit, ya kan. Tuh, Tadi bisa, Om. Wih, pria berkacamata. Gue tengok nih, Radit dari samping kau. Berarti dia bisa. Kata dia cuma duduk aja. Ampun lah, yo. apanya Wan? Bingung ya aku, mampu leher. Untungnya Radit bisa ya, soalnya udah jadi orang sibuk kan, Dit? Oh nggak gitu juga lah Bu. Kan kita sebagai anak muda tuh harus banyak kegiatan gitu Bu. Iya. Iya. Tak disangka, tak diduga. Udahlah kali itu aja pun. Enggak keren kali soalnya gue kan. Keren kali. Nah, untuk tangan nih kamu. Penyambutan untuk Radit. Welcome to Wartes Radit. Udah nyaman ya di kegiatan anak Wartes. Ya Bu, pastinya nyaman lah Bu. Minum. Iya. Biar tambah seru ya kan. Iya. Sekali kopinya nih ngilangin ngantuk kan. Iya. Aku penasaran. Gue tuh suka siapa kopi pas lagi begadang? Ada lagunya tuan. Apa tuh? Begadang jangan begadang. Asik. Oh ya, Dit, pertama kali kepikiran pakai sosmed ini buat apa? Mau cuman portofolio kah? Suka aja kah? Atau biar terkenal? Jadi gini Bu dan Om dan teman-teman semua lah. Jadi waktu itu udah lama main sosmed dari SD atau SMP lah. Cuman kalau dari SMP itu awalnya buat kayak untuk diri sendiri aja gitu, kayak happy kan, posting diri sendiri, kayak ada waktu luang gitu kan. Lama kelamaan Om kan kita sering main sosmed tuh. Kebetulan tadi ke sosmed dulu daripada ke game. Jadi Gitu. jarang lah main game kan Om. Jadi waktunya ke sosmed terus. Jadi karena sering nge-scroll gitu di Instagram, di TikTok, jadi mulailah ketemu hal baru di situ, teman baru, hal baru, terus ide baru juga Om. Awalnya juga malu-malu sih Om, kayak posting gitu kan. Pertama posting dulu lah awalnya. Lama-lama kayak pengen buat video kayak gini, ajak teman ini, dan cobaannya pun inilah Om. Ada teman yang nggak frekuensi juga. Itu pasti banyak. Ngomong Iya. dari belakang Iya, pasti ada. itulah. Jadi gitulah Om. Jadi pertama awalnya Om waktu Radit posting yang naik tuh Om. Radit kan nih guru nih. Sekarang guru lagi. Ya, guru di sekolah. Tapi kan kuliahnya belum selesai kan? Belum. Wih, banyak kali betul ya aktivitasnya. Ada tertulah. Jadi sambil ngajar, kebetulan Om di situ Radit juga hobi motoran. Jadi Main motor-motoran itu? Main motor-motoran, bukan? Bukan Bu. Makanya yang itu lah Bu. Riding ya. Yang itulah pokoknya. Apa kata istilah anak muda tuh NR ya kan? Betul kali tuh. Nah jadi Om di situ lah Om, iseng aja itu Om. Dari situ lah termotivasi. Jadi Radit cuman ngepost awalnya scroll nih kan Om Bu kawan-kawan lah. Terus pas lihat ada tren kayak misalnya pagi hari, fotonya dia lagi kerja, malam hari itu hobinya. Jadi ikutan lah, iseng aja. Ini lagi kuliah, lagi ada dosennya cakep ya kan, ada yang main HP, ada apa ya. Radit ngepost itulah, ngeposting video lagi ngajar, buat di situ pagi hari, baru dikesampingkan dibuat malam hari pas lagi hobi-hobinya motor-motoran. Tahunya pas baru ngeposting langsung naik langsung FPP. Itu berapa yang nonton?
Dari itu notif nggak berhenti. Wih, Nah, dari situ dapat pertamanya udah itulah yang tadi, karena kan kalau kita mau coba hal baru ada gagalnya juga kan, Pasti, jadi, jadi yang gagalnya itu kayak ya diomongi orang, yang kayak tadi bilang nggak dapet teman sefrekuensi, terus Pasti kan ada min plusnya ya. Banyak. baru inilah waktu di pas kuliah ini dapat keberhasilan ini pertama kali video naik gitu kan. Jadi di situ pas naik baru ngambil belajar. Oh ternyata kalau mau FYP itu ngepostingnya jam-jam orang-orang lagi banyak main HP ya gitu. Kayak misalnya jam Istirahat ya. 12 lagi istirahat atau sore. Kita kalau posting di situ bakalan naik karena orang lagi megang HP semua gitu. Jadi disitulah yang pertama kali dapat pembelajaran saat udah alami kegagalan baru coba keberhasilan. Jadi di situ yang pertama. Yang kedua juga apa yang lagi tren itu yang kita ikutin saat itu. Di situ ngambil pelajaran lah Radit kan. Terus cobalah lakuin lagi gitu. Pas dilakuin lagi naik lagi, naik terus. Terus Radit cari apalagi lah kan mikir lagi, karena kan kalau otak manusia itu kalau kita semakin berpikir keras makin muncul ya Ya betul. ada teori gitu kan ya udah di situ Pak coba lihat-lihat video Radit lagi gitu kan, koreksi lagi. Pokoknya kita harus koreksi diri kita sendiri juga loh. Betul. Dan harus menerima saran ya. Dari seseorang. Jadi di situ tetap koreksi lagi kan terus ada suatu ketika nggak naik lagi nih view Radit Stuck gitu. yang aturan penontonnya kayak ribuan, ratusan, tiba-tiba kayak udah mulai turun di situ. Bingung lah kan ini apa yang salah nih. Biasanya naik pengikutnya udah ada, cuman kok yang nge-lag dikit gitu kan. Koreksi lagi. Pokoknya dilihat dulu dari diri sendiri tuh sampai akun kan. Terus ini kayaknya karena bercampur-campur. Ada yang motor, ada yang ngajari anak murid, ada yang lagi liburan videonya gini. Coba dihapusin. Jadi Radit baru tahu kalau kita punya akun sosmed itu TikTok atau Instagram itu kita isinya harus terarah semua. Harus konsep ya. Ya misalnya liburan itu. kalau misalnya khusus motor, ya udah di situ Motor isinya ada. motor semua. Kayak misalnya cara betulin motor atau posting-postingan motor lah. Nah gitu. Paling kalau apa 1-2 gitulah. Kan kemarin jadi Radit ada inilah kan karena udah mikir di situ, ini kayaknya harus dipisah. Jadi dihapusin lah. Jadi Radit buat 2 akun sekarang. Satu akun motor, satu lagi akun ngajari anak-anak guru gitu. Jadi mikir lagi apa nama akun satu lagi ya. Jadi saya buat Cikgu Muda gitu. Ya memang betul ya. Jadi itu lagi ngajar di video kan gitu. Iya Bu. Pokoknya kalau kita mikir keras, ide bakal muncul itu Bu. Kalau yang Radit ngalami ya Bu. Nah, jadi di situ mikir apa nih ya? Kalau misalnya kita buat guru muda, kalau di pencarian susah kita muncul. Kita harus cari nama yang belum ada gitu. Spesifik ya. Ya biar nggak usah nyuruh orang. Dan kalau pokoknya kalau kita pengen cepet naik kita cari nama yang mudah diingat. Oke. Dengar tuh Glenn, dari nama. Kan ya. Jadi namanya yang harus mudah diingat kayak Nanti panggil kan Jaya, Nobita, semua. Iya lah. Jalan kum nih jadi itulah mau buatlah namanya Cikgu Muda kan Jadi awak tes juga pas ketik di TikTok Cikgu Muda langsung akun Radit yang muncul. Padahal followersnya belum ada karena kan namanya kayak baru gitu kan udah pas ini waktu mulai lah kan posting satu video kayak misalnya pembelajaran lah buat konsepnya. Jadi di video ini kayak pembelajaran kayak kegiatan Radit ngajari anak murid gitu. Ya udah langsung 1 hari langsung naik lagi naik dan Radit buat di bio juga akun yang motornya. Jadi di situ naik lagi terus tak lama turun lagi Jadi di sosial media nih
kadang naik kadang turun. Berarti grafiknya turun naik lah ya. Itulah, perkirakan nanti kan. Itulah yang dibuat sama algoritma TikTok atau IG, membuat kita tuh harus berpikir keras lagi, apalagi kreasi yang kita buat atau kreativitas apa yang kita keluarkan di situ. Dan kita juga perlu referensi juga dari orang-orang gitu kan. Udah, jadi dari situ narik referensi lagi. Referensinya itu nanti kebanyakan dari mana? Dari buku kah? Atau bertanya ke senior maksudnya yang lebih tua kan dalam akun yang pengajaran ya, Om bilang pengajaran itu dari mana? Dari buku atau dari orang yang lebih tua dari atau orang yang berpengalaman orang lah. yang berpengalaman. Nah, jadi waktu itu Radit dari orang yang berpengalaman sih, jadi nggak malu di DM orang-orang yang kayak misalnya dia follow Radit misalnya 2.000, dia 5.000, nggak takut tuh nge-DM, bang boleh minta ilmu nggak, bang boleh kasih saran nggak, awalnya gitu, minta DM orang yang atau minta DM lah Radit, nah kenalan di situ, udah yuk ketemu ngopi, nah ngopi di situ kebetulan orang yang ngopi sama Radit ini dia naiknya gara-gara dia ikut komunitas. Jadi dari situ loh berpikir, kayak cocok ini. Jadi di situ, bolehlah aku join komunitasnya. Pas kali komunitas ini sehobi lah. Motor. Motor. Jadi di situ lah Radit mulai tahu gimana dunia persosmedan ini. Jadi awak mulailah join ke situ. Dan pas awalnya malu-malu lah karena kan ini apalagi pas pertama kali join dia nggak datang, awak kenal satu orang ini yang DM. Jadi udahlah datang aja, dan di situ ketemu orang-orang yang lebih ini lagi, yang lebih banyak lagi followersnya atau pengalamannya. Lebih terkenal lah ya. Jadi kan bisa membantu juga followers ya akun kita juga dengan kita bersosialisasi sosialisasi ke komunitas itu ya kan, gitu. Jadi follower kita juga follower pribadi bisa naik. Itu mereka mau bantu? Mau Bu, Oh iya. orang itu mau bantu karena kan tanpa orang itu mau bantu kita udah ada di situ kayak naik sendiri gitu Bu, kita udah tergabung di komunitas itu. Jadi waktu itu tergabung lah Radit ke komunitas itu kan Bu, ketemu orang-orang yang yang berpengalaman, terus ketemu juga yang banyak ilmunya lah tentang sosmed. Jadi ada yang di situ ketemu yang fotografi, ada yang kalistenik, ada yang suka nge-gym, ada yang suka main gitar listrik, main skateboard, pokoknya campur aduk lah di situ. Dengan background yang masing-masing mereka. Jadi satu komunitas, beragam jadinya ya kan. Jadi di situlah bermacam-macam, di situlah enak ngobrol kan, kawan-kawan lah. Jadi disitulah awalnya berpikir Radit nih kan, berpikir keras lagi, kayaknya kalau aku ngediriin komunitas lebih bagus nih, karena apalagi di dalam komunitas itu orang-orangnya ada porsinya masing-masing. Jadi berpikir lah kan Bu, iya cocok juga ini, karena biar lebih naik gitu kan, dan kita punya lebih pembelajarannya lebih meningkat. Jadi di situ berpikir cocok nih buat komunitas. Nah, keluarlah Radit dari komunitas motor tersebut. Radit memutuskan buat komunitas sendiri Bu. Nah disitulah, tapi ada berbagai kenalan yang dari komunitas itu, kayak yang bagian fotografi Radit masukin, yang keren-keren loh, yang hebat-hebat Radit masukkan, kumpulkan dalam satu komunitas. Yang intinya sampailah cuma 8 orang kami Bu. Nah, kami mulailah itu komunitas itu. Gak sangka-sangka karena di situ isinya orang hebat dan porsinya masing-masing. Baru minggu depannya udah rame Bu. Sosmednya udah naik. Udahlah, nggak sangka-sangka, yang penting berusaha aja dulu, sama jangan takut gagal dan jangan malu lah gitu aja sih Bu. Jadi di situ jangan malu, bukan nggak tahu malu kan? bukan. dari mencoba. Masalah gagal dan berhasilnya
nanti belakangan itu anak muda tuh prinsip anak muda yang paten tuh. Karena kalau kita nggak mencoba kita nggak tahu hasilnya. Iya, nggak tahu. tahu kan? Iya. Mencoba satu, dua, tiga, empat, lima. Kali coba banyak lepas. Orang nggak diikat. Jadi dari situlah Om banyak belajar lah kan Om. Nah di situ juga oh ini udah ngedirin komunitas udah mulai besar. Nah di situ rupanya Om Radit kira apa Om udah punya komunitas nih udah besar udah enak lah ya. Rupanya makin banyak tantangannya Om di situ. Pasti. Itu yang awal heran Om. Contohnya apa tantangannya? Contohnya kan Bu kayak ada yang mulai berulah kayak buat malu nama komunitas. Personalnya ini. Personalnya di dalam komunitas itu. Karena kan komunitas itu kan kita kan harus satu visi misi nih. Dan pasti ada yang di kepala setiap orang itu Berbeda-beda ya. berbeda-beda kan. Ya ada yang iri, ada yang memang sejalan kan gitu kan. Itu memang udah hukum alam kalau di suatu komunitas. Sama kayak dulu mau mendirikan komunitas tapi sekarang udah bubar. Sayang sekali sih bubar ya kan. Karena ya mereka berpikir mereka merasa udah oke, udah mampu gitu kan. Udah lebih gimana gitu ya kan. Ya sudah, ya karena udah bubar ya sudah om biarkan aja mereka. Tapi tetap sampai saat detik ini om masih pantau mereka. Apa pengetahuan mereka, kegiatan mereka tetap om pantau. Mau gimana pun mereka itu kan kalau om karena di komunitas om dulu itu om dianggap bapak mereka. Jadi om tetap memantau mereka sebagai orang tua. Ya loh, jadi belajarin tuh untuk Radit. Nah, Dan satu lagi kalau di komunitas itu kalau misalnya kita apalagi misalnya Radit ketuanya kan, nah ketua itu harus berkepala dingin, nggak boleh kepala panas. Jadi kalau misalnya di komunitas itu pasti ada slacknya, ya kan? Kalau slack itu gimana caranya penyelesaiannya itu dengan kepala dingin. Kalau kita kepala panas, namanya ya tahu ego pasti tinggi masing-masing. Jadi bubar, jadi bubar. Jadi memang kalau di komunitas itu harus ada yang lebih tua untuk menengahi perselisihan karena pertikaian perselisihan itu pasti ada di komunitas. Radit kan baru belum setahun ya komunitasnya ya. Nanti itu akan muncul di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga makin banyak pertikaian itu. udah malam ya. Ya udah Dari malam. situ. Nah gimana kita mempertahankan komunitas itu? Ya dengan cara penyelesaiannya itu ya duduk, kita dudukin semuanya, ya yang berselisih itu kita dudukin, ya kan? Itu kita tengahin, selesaikan permasalahan dengan kepala dingin. Masih banyak Om atas ilmu juga dari Om. Jadi tinggal om followermu udah banyak lah nih ya. Alhamdulillah lah Om. Dari bulan ya? Apa jutaan udah? Banyak dong. Aku sampai kita juga menengok followers om segitu. Kejut dong. Iya. Salah ya Pak. Berarti Warters bisa naik lah ini ya. Moga-moga bisa lah. Tapi saya minta sama jangan dong. Kan dia buat konten itu apa segala macam. Pas kan kayak kritik yang baik atau yang buruk masih ada. Apa nggak pernah nggak dia tuh merasa kayak down gitu? Karena kritik yang Kritik kan, orang. ya ini kritik dari sosmed itu kan pasti banyak sih om. banyak yang menjatuhkan kan. Pasti banyak. Apalagi kan terkenal netizen Indonesia ini. Wah mulutnya Pedas sekali. Atau dibully lah ya istilahnya. Gimana menanggapinya ya? Pernah nggak dia merasa down gitu? Pertama-tama ada sih Om. Agak kayak Udah lah gitu ya. kayak gini ya gitu komennya gitu. Udah lah nggak mau lagi gitu ya. Cuman awak lihat lebih banyak komentar positifnya sih Om. Ada juga yang komentar baik, ada juga yang buruk gitu. Paling yang buruk nggak usah dimasukkan ke hati lah Om. Tapi pertama-tama pasti down sih Om. Betul ya. Dan lama-lama terbiasa gitu sih Om. Dan apalagi awal-awal buat
komunitas itu juga susah sih Om. Ya. Jadi punya 2 komunitas Om. Yang pertama ini enak sih Om, yang kedua yang agak susah. Tapi karena nggak pantang menyerah, kami pun kompak, alhamdulillah udah naik juga nih. Dan bahkan dari komunitas itu keuntungannya juga karena dilihat banyak orang, kalau ada orang yang tertarik itu yang lebih bagus Om. Ada yang menyumbangkan juga dari hartanya atau pikirannya gitu, dan kita sebagai yang mengurus kita harus terima semua sih Om. Ya, betul. Yang kayak Om bilang tadi harus berkepala dingin dan apa-apa itu dimusyawarahkan. Betul. Berarti akunnya Radit, akun pribadi ada 1, 2 akun pribadi, 2 akun komunitas, 2. Gitu, Empat akunnya. Karena orangnya Radit itu harus seimbang akhirat sama dunia. Oh iya. Orang ini itu dunia semua. Akhirnya nanti katanya. Tuh dengar. Aku nomor 1. Kalau semuanya Anak muda itu harus banyak kepribadian Om, harus banyak bisanya. Bukan ular ya Om, bisa ular tapi keahliannya Om. kalian ya. Pokoknya jangan nyerah ke hal baru, jangan nyerah ketemu orang baru juga. Iya. Pokoknya pengalaman baru semua banyak lah waktu. Oh, dengar kalian. Nah, kalau akun banyak juga mana akun itu ngechat cewek-cewek. Kalau pemain, nama pemainnya. Ya banyak juga akun. Itu di akun untuk akhirat contohnya apa yang Radit buat? Kayak kalau di akhirat itu lah Bu, yang akun pribadi ya Bu, kayak mengajari anak-anak murid sambil direkam Bu. Jadi untuk Gitu. kalau yang komunitas akhirat majelis hadroh Bu. Oh, ada majelis ya. Majelis. Oke. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada mau sholawatan bareng bisa. Jangan di. Nanti pada jebol semua di. Haikal ketasan nanti. Air ini. Baik-baik juga ya. Baik. Tapi itu masuk keren ya dengan dia berpikir sendiri ya kan, bangun komunitas ya kan. Masih muda lagi kan? Tapi dari itu sebenarnya kok ada macam kayak kayak inspirasi begitu, makanya bisa kau buat kayak gini gitu ya kan. Kadang kita kan perlu kayak inspirasi gitu. Inspirasi pasti ada. Ntar dulu. Om nanya tuh. Tahan dulu jawabanmu. Inspirasi kau siapa? Tentang apa dulu? Banyak ini bercabang-cabang dia. Nggak mau tahu. Terserah kau. Hah? Inspirasi kau apa? Banyak loh, nggak bisa Siapa dijelasin. Satu aja spill. Satu aja lah. Satu lah. Ya. Sedikit ya. Inspirasi itu siapa? Cewek apa? Cewek yang kemarin itu, yang SD itu, SD. yang coklat, 4C atau yang coklat. Coba bilang kan coba nih Om. Coklat. Cewek blonde muka juga, nah itu inspirasi. Oh, Pi. Om tahu, si imut. Nah, Iwan ini. Gimana nih Om? Nah, kita ketebak ini. Ini agak susah Om. Aku pula nih spill-spillan tak kiri. Isi aja Om. Nah, lanjut jawabannya nih. Inspirasi Om. Kalau dari orang terdekat pasti orang tua lah kan Om. Itu bakalan siapa sih anak yang nggak seneng lihat senyum orang tua tuh, apalagi kerja sendiri, pemikiran sendiri, semuanya sendiri kan Om. Orangnya mana ada? Tadi kan jawabnya blondie. Itu kan Ini si imut, ini rahasia. Sama itu. Sama-sama. ini pelak namanya. Terusin. Gitu sih Om. Yang pertama sih orang tua kan. Baru adik-adik lah. Ya, karena kan sebagai anak pertama tuh harus memikirkan adiknya juga sih. Betul. Kayak kemana nih adik awak siap ini, siap tamat sekolah gitu so. Berarti sama pemikiran kami Om, kemana? Lagi buat anak pertama Malah nih, ya. kopi. Sebenarnya 11-12 sebenarnya. Kita lebih. Enggak jauh. Kali Om. Gitu sih Om. Kalau dia kan akun dia untuk dunia akhirat. Kalau kau kan akunnya dunia aja. Kita juga dapat dong. Enggak ada lah orang program cewek semua pakai HP-in semua Bukan cewek. kayak gitu. Apa kira tuh? Siksa. Cara siksa. Itu kali kita siksa nih. Wah, lu sendiri. Jadi begitulah Om, inspirasi Om. Dan mungkin itu aja sih Om.
kalau inspirasi. Kalau dari orang terkenal sih Om Habib Ja'far. Habib itu saya lihat dia gaul ya. ya gaul tapi Iya. ini dia ngikutin zaman tapi tetap Om juga suka tuh Habib Ja'far tuh, dia pembawanya menyesuaikan dengan situasi, ya kan? idenya nggak habis-habis gitu. Iya. Kayak cara menyambungkan akhirat sama dunia itu. Sama, ini juga Sama, ini sama. Ini dunia nggak habis-habis untuk Iya. godain cewek itu nggak habis-habis dia. Banyak ilmu ini. Pokoknya dipukul rata aja sama dia. Kami bilang ibu hajar aja sama dia. Ramos loh. Haikal lagi. Sedikit ya. Gitu. Jadi selain kita punya inspirasi Om, tapi kita tetap harus ikuti orang juga boleh, terinspirasi juga boleh Om. Tapi kita jangan lupa introspeksi diri sih Om. Itu sangat penting. Karena Evaluasi diri sendiri. Karena evaluasi diri itu menurut Radit Om itu paling penting sih Om. Karena ketika kita ngelakuin kesalahan, yang paling tahu di luar itu diri kita, Iya. nggak orang atau siapapun gitu. Jadi kita wajib kayak lagi bengong sendiri atau gimana, kayak wajib sih Om. Ya benar. Apa introspeksi Kita diri. mau berintrospeksi diri, terus setelah introspeksi kita harus up diri kita. Jangan ditunda-tunda gitu. Ya, Kayak misalnya apa kurangnya nih ya. betul. Karena ide muncul di situ. Karena kita, mana apa kurangnya, apa gini ya. Ketika udah dapet tuh, kita langsung sigap, nggak boleh ditunda lagi. Betul. Itu sih Om, dari Radit ya. Dengar kalian. Ya, bener juga enggak. Radit kan masih kuliah, terus ngajar, terus punya sosmed, orang sosmedan lah gitu ya kan. Nanti akhir-akhirnya ini ke ujung-ujungnya ini mana yang dipilih? Kalau Mau Radit, aplikasi ilmunya ke ngajar atau karena jurusannya apa? Pak Ibu. Agama Islam Agama pendidikan. Jadi kalau Radit ujungnya sih Om, bakalan Radit manfaatkan sosmed ini untuk kebaikan sih. Kayak paling fokus nanti ke majelis hadro sih. Karena kalau punya majelis hadro, apalagi kalau udah sampai Radit dewasa atau udah gak ada, kalau komunitasnya tetap jalan, pahalanya ngalir. Jadi sosmed itu kalau kita gunakan sebagai kebaikan, itu pahalanya atau pahala jariahnya besar. Iya betul. Kalau kita udah mikirkan dari Sama kayak berdakwah itu kan. iya benar juga. Iya. Karena pun kalau zaman Rasulullah kan susah tuh berdakwah karena ada sosmed. Ya benar. Kalau sekarang kan udah gampang, jadi kita gunakan sosmed ini untuk kebaikan lah. Benar tuh kan. Enggak, tapi orangnya nggak nanya itu akunnya si Hard Rock itu ngerti nggak orang ini? Jadi hadro itu kayak Ngerti nggak ada nanya? Ngerti nggak? Ekel dulu. Ngerti nggak kan? Ekel dulu. Kok nggak nanya gitu? Hadro gitu kayak suruh nama suruh tahu gitu. Mau tuh. Itu lah. Kok ketawa-tawa tinggal-tinggal. Kok nggak nanya gitu loh Iwan? ngajen mungkin Bu. Pengajian. Nah, berarti kan yang tahu kalian kan? Ini kan contoh ciri-ciri anak muda zaman sekarang yang mikirin duniawi, bener kan? Nah, sekarang kita tanya, hadro itu apa? Jadi hadro itu kayak majelis sholawatan Om. Di dalamnya itu isinya sholawat, terus kayak ceritain kisah Nabi, gimana Nabi itu memperjuangkan agama Islam ini loh. Dengan syair ya? Syair dengan sholawatan, dan digunakan pakai di situ ada namanya rebana Bu, ada namanya bass, ada darbuka, jadi dibikin musik ya kan? ya dibikin Kayak ini ya, kayak grupnya debu ya? iya kayak drum band tapi Islami. Iya, kan dulu pernah dengar nggak yang grup dari orang Amerika yang mualaf yang namanya debu? Iya, tahu. Nah, paham kan? Yuk, tanya contohnya kayak mana Dit nyanyinya Dit? Gak nanya? Sedikit aja. Itu kayak yang di acara pernikahan tuh yang dibukul tuh. Oh, alah. Itu marhaban. Jadi Bu, kalau contohnya ya Bu, itu hadro itu bisa nampil di mana aja. Acara pernikahan juga bisa. Bisa. Acara maulid, isyarat, sunat bisa juga. Pokoknya panggil aja kan. Kamu dengar kali? Perayaannya aja gitu. Oh, perayaannya. Apa? jadi tapi kalau
yang paling terkenalnya di acara Maulid, apalagi di Yaman atau di Arab sana. Hadroh itu terkenal kayak ada acara Maulid itu ada pembacaan sirohnya. Jadi kita baca siroh panjang itu Bu. Itu apa, orang-orang yang dipilih Bu yang bisa ngapal itulah gitu. Jadi itulah sekilas tentang info Hadroh itu. Nah, dari semuanya pengalaman Radit di sosmed ini, akun-akun Radit yang 4 itu, dari situ ya dapat cuan nggak dari situ? Iya. Yang pastinya dapat sih. Dapat ya, karena kan di otak anak-anak muda ini kan cuan ya kan, bahasa sekarang itu cuan ya kan. Sekarang anak muda tuh kayak dia melakukan aktivitas tapi itu harus menghasilkan kan. Ya, betul. Tapi sih kalau di sosmed ini kita pertama-tama susah sih Om. Iya, Tapi nanti datang sendiri itu. jadi ya. Kalau di sosmed. Cuman kadang kan kayak sosmed ini kadang agak serem sebenarnya Om. Karena kan kayak itu tadi ikut tren. Banyak kan orang ikut tren tuh kadang trennya tuh lebih ke kayak mana gitu kalau kita ngeliatnya tuh kayak tren-tren yang nggak atas lah tuh tengok gitu ya kan. Tapi kan sering tengok kan. Ya memang iya. Iya itu memang iya. Lewat aja. Nggak banyak ditengok, tapi sering ditengok. Nah, di situ Kalau loh. mau tanya tanggapannya tarik mana ya kan, bisa memilahnya mana tren-tren yang bisa diikuti atau enggak. Itu loh yang Radit maksud, terus-terusan berintrospeksi diri. Ya kan? Karena kalau kita misalnya introspeksi diri itu Bang, ini kontennya kayak nggak bagus ini. Sebelum di post atau apa, kita mikir loh. Nah, satu lagi Om, sebelum ngepost kita udah mikir, Ya, ini gimana nih konten aku? Karena itu tanggung jawaban sampai akhirat juga tuh. benar. Kalau misalnya dari konten kita ada yang berbuat jahat gara-gara lihat konten kita, itu bisa jadi dosa juga. Dosanya kan Jadi ya juga kan. Jadinya. serem, betul serem sih. Ya, itu dia, Tapi makanya. kalau kita pandai Bang, Memilahnya ya kan. itu bakalan bermanfaat kali untuk kita sampai keluarga atau siapapun. Tapi kan kebanyakan kan anak muda sekarang itu kontennya ya yang ikut tren yang kayak joget-joget, Ya, iya, ya kan? Dugem-dugem. Baju seksi, joget-joget. Tapi itulah yang banyak diminati ya kan. Iya. Itu kan berarti duniawi yang diambilnya. Memang istilahnya ibaratnya dia cari duit di situ, berarti kan tidak memikirkan efek ke kalau setelah dia bisa akhiratnya itu ya kan. Ini loh yang Radit pikirin sekarang. Kayak mana ada tren anak muda yang berdampak baik. Itu kalau bisa dari kita loh yang menciptakan tren itu. Ya. Kalau bisa. Dan tadi salah satunya kayak dari Hadroh ini so. Radit mau buat Hadroh ini terlihat keren di mata masyarakat. Dan modern ya kan, untuk Karena anak di muda. Yaman atau di Arab sana Hadroh ini keren loh. Kalau yang bisa main Hadroh atau apapun itu. Tapi kalau di Indonesia ini masih itu. Karena itu tadi ya kan, karena apa namanya kayak digital tuh makin apa. Jadi kalau kayak yang dibilang tadi Hadroh mungkin kurang terkenal, orang mungkin kurang kenal. Mungkin tapi kalau dijabarkan, terus dipresentasikan di depan masyarakat, mungkin lama-lama ya bisa juga kayak di Yaman, Arab Saudi ya kan. Betul, cuman gini, Om Banda sedikit. Anak muda udah kepikiran masuk dengan musik salawatan yang Hadroh itu, Genrenya nggak masuk. genrenya sama mereka. Karena kan ya kita nggak muluk, nggak ini fakta ya. Anak-anak muda ini ikutin tren, musik-musik yang ikutin tren. Yang baru, Yang baru naik itu, mulailah ya kan. Kayak dulu tuh kan apa tuh yang di TikTok Velocity, nah, semua Velocity ya kan. Itu ya apa yang OBH. Tiba-tiba ya. repeat. Nah, itu juga kan. terus daun style ya, yang gaya kuda, joget kuda kayak gitu. Ya ini bagus, salah satu pemikiran Radit yang seperti ini bagus, cuman yang memang harus kerja keras untuk orang lebih mengenal Hadroh itu kan, harus kerja keras itu, timnya Radit itu harus kerja keras ya, melalui ke majelis atau kemana-mana, dan sosmed juga harus berpengaruh kan. Zaman sekarang sosmed berpengaruh. Tapi Om, kalau lihat tren dunia ini
pada masanya akan hilang sih. Betul. Tapi kalau tren akhirnya ya hilang-hilang. Iya. Kalau tren Cuma ya pemikiran anak muda sekarang itu udah berpikir sampai sejauh itu. dari situ pun dari tren kita lihat misalnya Velocity kan udah nggak lagi deh, udah jarang. Dan tenggelam kan. Dari situ kita udah berpikir tren dunia aja bisa hilang. Apalagi apa namanya? Memang di situlah dibuat dunia itu sifatnya sementara. Betul. Dari tren. Ya. Jadi banyak pembelajaran yang dikasih sama Radit ini ya, Ya. tentang sosial media, mana yang positif, mana yang negatif, ya kan? Tanya lagi Mbak Radit enggak, dia mau terbang nih. Banyak mau bikin konten lagi. Kita nih nyulik dia loh. Nyulik dia. Bahasanya tuh bahasa halusnya kita nyulik dia. Karena dia kan konten kreator kalau kita bilang sekarang, ya kan? Cekgu juga konten kreator juga, mahasiswa juga, ya kan? Oh, aku aktor. Aktor ini coklat. Aku milik bersama. Foto berdua. Aduh. Terakhir yang mau tanyakan tanggapan orang tua tuh, apa mungkin kayak ngasih semangat atau apa gitu, tanggapan orang tua Support karena system. Mas orang tua nggak tahu. Tiba-tiba orang tua nggak tahu kalau apa buat apa kayak video gini. gitu. Pas tahunya ada satu video ini terhadap Hidro. Kok banyak kan yang nge-like muka kau ini katanya gitu. Jadi seneng, aku nih kok seneng kayak gitu. Langsung diletaknya di SG-nya anak aku gini gitu. Ya, dibangga. Jadi suatu kebanggaan juga sama orang tua, dampak positif itu kan. Jadi makasihlah Dit, ya kan, udah nongkrong di sini, ilmu banget lah di sini, ya kan. Juga makasih banyak lah dari ngopi juga udah nongkrong di sini aku dapat ilmu juga dari Ya, tadi bilang apa? apa itu ilmu Bahasa no. Oh ya satu lagi ya, satu kalimat aja nih dari Radit ini. Itu anak muda yang masih takut untuk berkarya di berkaryanya apa sih? kalau Randy ada kata-kata bagus nggak ada kata terlambat, nggak ada kata tercepat juga. Intinya keluar dari zona nyaman, mulai berkarya, dan jangan takut gagal. Ya. Coba nyanyi lagi kayak tadi. horor ini. Sumpah udah pori-pori nampak. Ini akunmu Dit? Iya tuh bang, ini lah akun gue tuh bang. Apa kau? Sabar itu. Apanya Wan, ya ampun. Radit bisa tuh. Tak disangka tak diduga. Yang juara Maroko. Sudah. Gimana perasaannya Bang diundang di sini? Rasanya senang, dan pastinya keren lah. Weh. Bergaya lah. Bergaya. Zek. Bergaya. Weh.